Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu sekarang ini adalah surat Al-Maidah surat 5 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini adalah merupakan atau memasuki hari yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qurimat alaikumul maitata wal wadamu walakmul khibzihiri wa ma'uhila li khairillahi bihi wal munqaniqatu wal mauquda wal munaraditu wan nadihatu wa ma gala syabu illa ma dagarim wa ma dubiha alan nusubi wa antash ta'simu bil ajlam dalikum fiskun al-yawma ya'ishal ladina kafaru min dinikum fala ta'ashawhum wahshawun al-yawma maltulakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina wa maniddu rafi ma'amawatin ghaira mutazani fil li ism fa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka mada ukhilallahum kul ukhilalakumud thayyibatu wa ma lam minal jawarihi mukallibina tu'alimunahunna mimma lamakumullah fakulu mimma amsya'na alaikum wadhkuru ismallahi alaih wattaqullah innallaha syari'ul hisab. Al-yawma ukhilalakumu thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhshanatu minal mu'minati wal muhshanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza taitumulhunna ujurahunna
muhsinina ghayra musyafiqina wala mutaqidi aqdan wa may ya'fur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi dan apa yang disembelih dengan disebut selain nama Allah, dan binatang yang mati terjerat, dan binatang yang mati karena dipukul, dan binatang yang mati karena jatuh, dan binatang yang mati tertanduk, dan binatang yang diterkam oleh binatang buas, kecuali apa yang kamu sembelih, dan binatang yang disembelih di atas misbah untuk berhala, dan apa yang kamu bagi dengan anak panah. Ini adalah perbuatan durhaka. Pada hari ini orang-orang kafir merasa putus asa tentang agama kamu. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Akan tetapi barang siapa terpaksa karena kelaparan, bukan karena cenderung akan dosa, maka sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan kepada mereka. Katakanlah, yang dihalalkan kepada kamu ialah barang yang baik-baik, dan apa yang kamu ajarkan kepada binatang buas dan burung buas dengan dilatihnya untuk berburu. Kamu mengajarkan tentang apa yang Allah ajarkan kepada kamu, maka itu makanlah apa yang ditangkapnya untuk kamu, dan sebutlah nama Allah atas itu. Sebutkan nama Allah atas itu dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu yang maha cepat di dalam perhitungan. Pada hari ini dihalalkan kepada kamu semua barang yang baik, dan makanan kaum ahli kitab adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula wanita yang suci di antara kaum mukmin dan wanita yang suci di antara kaum ahli kitab sebelum kamu,
jika kamu berikan kepada mereka mas kawin mereka dengan mengawini mereka, dengan mengawini mereka bukan dengan jalan zina dan bukan dengan diam-diam mengambil mereka sebagai gundik. Dan barang siapa menolak iman, maka sesungguhnya sia-sialah amalnya, dan di akhirat ia termasuk golongan orang yang rugi. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, pengecualian diterapkan terhadap 5 golongan tersebut. Kata infinitif atau masdar taqiyah artinya mengeluarkan panas yang berasal dari kodrat. Adapun yang dimaksud ialah jika binatang itu baru dimakan sebagian oleh binatang buas dan kedapatan masih hidup lalu disembelih dengan cara yang benar, dagingnya halal dimakan. Menurut Ibnu Jurayj, misbah ialah batu yang dipasang di sekeliling Ka'bah. Biasanya binatang yang dikorbankan untuk berhala dipotong di atas atau di dekat misbah. Darahnya dipercikkan dan dagingnya diletakkan di atas misbah. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, menurut mufasir lain syamtuhu artinya aku minta kepadanya supaya membagi, dan beliau pernujuman, dan beliau menambahkan keterangan sebagai berikut. Kemudian perkataan ini digunakan dalam arti penujuman. Jika makna ini yang diambil, maka aslam yang makna aslinya anak panah tanpa mata dan tanpa hulu, berarti anak panah tanpa mata yang dipakai dalam permainan hajat. Bangsa Arab menggunakan panah semacam itu untuk membagi daging unta yang dibeli secara kredit. Saya ulangi lagi, arti ini cocok sekali dengan kalimat di muka dan di belakangnya, karena ayat ini melarang pembagian daging binatang dengan panah tertentu yang dipakai dalam perjudian yang disebut sebagai maisir. Bandingkanlah ini dengan surat nomor 6 ayatnya 146 yang menerangkan bahwa menyembelih dengan disebut selain nama Allah disebut perbuatan durhaka. Di sini pun diterangkan bahwa membagi dengan panah juga disebut perbuatan durhaka. Oleh sebab itu, makna inilah yang paling betul. Boleh jadi binatang yang dikorbankan untuk berhala itu sesudah disembelih, pembagian dagingnya dilakukan dengan anak panah. Tetapi menurut mufasir yang lainnya, kata
Tagsama artinya ingin tahu apa yang akan terjadi pada dirinya melalui azlam. Apabila orang hendak bepergian atau hendak melangsungkan perkawinan atau hendak melakukan sesuatu yang amat penting, ia mencabut anak panah yang mempunyai tulisan sebagai berikut. Anak panah ke-1 ditulis Tuhanku menyuruh aku. Kemudian anak panah yang kedua ditulis Tuhanku melarang aku. Sedangkan anak panah yang ketiga tidak ada tulisan sama sekali. Ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diinginkan bergantung kepada anak panah yang ia cabut, dan jika yang dicabut kebetulan yang tidak ada tulisannya, maka pencabutan anak panah diulangi lagi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat. Kemudian di dalam surat nomor 3 di dalam surat Al-Maidah surat nomor 5 ini, dalil yang menerangkan bahwa ayat ini diturunkan paling akhir telah kami uraikan dalam kata pengantar di dalam surat ini. Persoalan yang dibahas di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan menjelang akhir hidup Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu semua mufasir sependapat bahwa sesudah ayat ini tidak ada ayat lagi yang diturunkan. Nabi suci meninggal kira-kira 81 atau 82 hari sesudah turunnya ayat ini. Ayat ini menjadi bukti yang terang akan sempurnanya agama di dalam Islam. Dalam kitab suci agama yang lain tidak ada pengakuan semacam ini. Malahan sebelum datangnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa Al-Masih Alaihissalam berkata sebagai berikut, banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu kepada kebenaran. Surat Yahya pasal 16 ayat 12 dan ayat 13. Jadi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang terakhir, karena agama telah dibikin sempurna dan tidak diperlukan lagi datangnya seorang nabi setelah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik nabi lama ataupun nabi baru. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.